Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, singkat saja saya ingin menjelaskan tentang esensi zakat. Saya sebelum ke zakat akan bicara tentang sedekah. Kalau bicara sedekah, zakat, infak itu adalah satu paket. Misalnya begini. Pertama sedekah. Kita kadang-kadang suka salah menempatkan. Sedekah disebut infak, infak disebut wakaf, atau wakaf disebut infak. Sedekah itu kan berasal dari bahasa Arab. Sedekah yasduqu shadqan, sedekah itu artinya sesuatu yang benar. Oleh karena itu Rasulullah SAW, siapa yang bersedekah di bulan Ramadan, maka itu pahalanya dilipat gandakan. Oleh karena itu hadirin, kita jangan sia-siakan sedekah di bulan Ramadan ini, luar biasa hadirin, karena jaminannya adalah jannatul firdausi nuzulan. Nah, sedekah hadirin, misalnya begini. Hadirin pulang dari masjid ini, misalnya ada, maaf ini contoh saja, ada yang mau nyebrang, diseberangkan oleh hadirin, itu sedekah. Terus misalnya di seberang sana ada yang jatuh, ditolong oleh hadirin, itu juga sedekah. Terus pas sudah nyampe di seberang sana, hadirin ketemu dengan seseorang yang memang itu teman kita baca salam, senyum, itu juga sedekah. Jadi sedekah itu lebih umum hadirin dibandingkan dengan yang lain. Nah sekarang yang kedua, infak. Apa itu infak? Nanti bisa dibaca di Quran surat 2 ayat 265. Kata Allah begini, matul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Jadi orang yang berinfak itu adalah semata-mata dia mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ dijelaskan orang yang infak itu di Quran surat 2 ayat 26 itu kamasari jannatin yurabbatin fa'asabaha wabilun fadl. Jadi orang yang bersedekah itu Allah mengibaratkan seperti ada tanah subur yang ada di puncak gunung. Setiap hari hujan. Kita bisa bayangkan kalau misalnya kita punya tanah di puncak gunung, setiap hari hujan, atas ukulah dhifai kata Allah, maka akan menghasilkan padi atau buah-buahan yang dhifai. Dhifai itu artinya berlipat-lipat ganda. Nah, andaikan tidak ada hujan, tidak ada hujan lebat nih hadirin. Ini contoh orang yang banyak infak dan sedekah. Fa ilam yusibha wabilun fatol. Apabila tidak ada hujan gede, hujan yang seperti kita kemarin hujan, ada gerimis saja, maka itu tetap saja akan terjadi panen hadirin. Panen dari tanah yang subur di atas bukit itu, meskipun tidak ada hujan, cukup dengan gerimis saja sudah panen. Itu artinya apa? Begini hadirin, orang yang banyak infak, banyak sedekah, pertama dia tidak akan bangkrut hadirin. Saksi contoh ya, ini nyata bukan dongeng. Mungkin hadirin pernah dengar di Bandung Timur ada seorang haji almarhumah namanya Al-Masum. Saya waktu di pesantren tahun 87-88, saya disuruh oleh guru saya, oleh almarhumah Kiai Haji Artoto Abdul Fatah Pak Toto, mantan ketua Majelis Ulama Jawa Barat. Beliau nyuruh saya, Mang Janat, dia sangkakan proposal Bapak Haji Masum, antosannya. Saya datanglah ke rumah Pak Haji Masum di Rancake gitu. Kemudian beliau bilang, "Chef, antosan endingnya besok tunggu aja, nanti Bapak kirim." Ya Allah, begitu besok hadirin, ternyata Pak Masum waktu itu beliau mengirim ke pesantren saya ke Al-Jawabi sekarang namanya, dulu namanya Sidang Sari, mengirim 1 truk semen dan 1 truk keramik. Ya Allah ya Rabbi, itu maksud Al-Masum itu. Jadi bisa saja secara fisik Pak Masum sudah jadi tanah, tapi namanya hadirin, coba lihat, setiap ada pom pasti ada masjid itu. Itu Al-Masum itu. Di mana? Di Bandung Timur, di Bandung Barat, di Sumedang, di Garut, yang namanya pom Pak Haji Masum pasti ada masjid. Kita bayangkan hadirin, membangun 1 masjid saja itu sudah rewardnya, imbalannya, pahalanya sudah 1 surga ya. Ada kan hadis itu, man bana masjidan banallahu fit al-jannah.
Kata Nabi, siapa yang membangun masjid di dunia maka Allah akan bangunkan mahdinya di surga. Ini mahdinya banyak. Itu yang saya maksud. Jadi orang yang banyak sedekah, banyak infak, pertama dia panjang umur. Loh, kenapa bisa panjang umur? Disebut-sebut apanya? Kebaikannya. Disebut-sebut kebaikannya, kesolehan. Makanya hadirin, orang yang panjang umur itu bukan Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW. Meskipun secara hitungan matematis Nabi Muhammad hanya 63 tahun, tapi beliau lah orang yang paling banyak umur. Kenapa? Karena paling banyak amalnya Nabi Muhammad. Coba bisa bayangkan, kalau tidak ada Nabi Muhammad nih, saya yakin tidak ada kita di sini kumpul di Masjid Budai Sedai. Padahal Nabi Muhammad itu dakwahnya bukan dengan amplop, bukan dengan pulus, bukan dengan teh kotak, teh celup, teh botol, dan teh-teh yang lain. Tapi Rasulullah dengan apa? Dengan sedekah akhlak, dengan akhlak karim. Sehingga orang seluruh dunia merasa kagum akan kesolehan Nabi Muhammad SAW. Ini sedekah lagi, infak sedekah lagi. Nah hadirin, kemudian apa? Zakat. Nah, sekarang zakat. Zakat itu kan dari kata bahasa Arab juga. Zakatan artinya apa? Membersihkan. Membersihkan apa? Pertama membersihkan diri kita. Ini bulan berpuasa. Jauh-jauh hari Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salah satu ciri orang bertakwa itu adalah orang yang membersihkan diri. Bersih dirinya juga bersih hartanya. Nah, zakat hadirin, pertama zakat itu berhubungan dengan puasa. Ada sebuah hadis kata Nabi begini, shaumul 'abdi mu'allaqun baina samai wal ardh hatta yu'adda zakatul fitri. Jadi puasanya seorang hamba seperti kita nih, itu akan gantung hadirin ke langit, nggak nyampe, di bawah juga sudah angkat istilahnya, karena sudah puasa. Nah, supaya bagaimana supaya nyampe ke Allah, maksudnya diterima oleh Allah ibadah puasa kita, maka kata Nabi hatta yu'adda zakatul fitri, maka harus dikeluarkan zakat fitrah. Itulah zakat. Yang pertama zakat berhubungan dengan puasa, tapi juga zakat itu berhubungan dengan jati diri, dengan eksistensi diri. Contoh hadir begini, di bulan Ramadan misalnya hadir punya istri kita melahirkan di hari pertama bulan Ramadan, tetap saja itu harus dikasih zakat fitrah. Padahal kan nggak puasa, baru lahir masa puasa, tetap saja dia itu kata Nabi di zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu tidak hanya berhubungan dengan puasa, tapi juga dengan eksistensi diri sebagai pemberian Allah dan anak dalam merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kedua hadirin. Yang ketiga nih hadirin, zakat itu bisa begini. Misalnya saya khutbah Idul Fitri nih, lagi khutbah Idul Fitri, kemudian ada seorang ibu melahirkan. Kalau saya masih berdiri di sini di mimbar, maka ibu yang melahirkan tadi anaknya harus dizakat fitrah. Kecuali kalau begini, saya kalau melakukan saya barakallahu lakum, assalamualaikum. Kalau saya udah salah, saya udah turun dari mimbar ini, si ibu itu melahirkan, nah, itu enggak zakat fitrah. Itulah hadirin. Jadi zakat fitrah pertama berhubungan dengan bulan puasa, bulan Ramadan, karena puasa kita tidak akan diterima oleh Allah kalau kita tidak mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang kedua, zakat fitrah adalah berhubungan dengan eksistensi dan nilai manusia, dan hal itu merupakan amanah dari Allah SWT. Nah sekarang zakat hadirin. Misalnya hadirin yang kayak saya lah, orang daerah, orang kampung, kan kalau di daerah saya itu banyak petani padi. Gimana zakat? Cara zakat begini hadirin. Misalnya si A di petani, dia punya sawah 1-2 hektar. Di daerah saya itu 1 hektar itu sekali panen 7,5 ton. Berarti kalau sekali panen itu 2 hektar berarti ya 15 ton. 15 ton itu berarti 150 kuintal. 1 kuintal adalah 700.000. Tinggal dikali saja hadirin. Nah, bagaimana cara zakatnya? Kalau airnya mudah hadirin, tanahnya itu subur, makmur, gemaklik Allah jinawi, maka harus mengeluarkan zakatnya 5%. 5% dari bruto. Jadi belum diambil untuk pajak, untuk biaya anak, untuk dapur, untuk pembantu, belum. Jadi diambil semua, kemudian diambil zakatnya 5%. Kalau tanahnya subur. Tapi kalau misalnya ternyata tanahnya kurang subur hadirin, sehingga banyak yang mengeluarkan biaya, harus beli traktor, misalnya harus beli itu beli ini, mesin sedot misalnya, nah sehingga banyak yang dikeluarkan, maka itu zakatnya hanya 2,5% saja. Itulah hadirin cara zakat zakat mal. Gimana Pak kalau begini misalnya, bapak saya sawahnya cuma setengah bau misalnya, sekali panen cuma dapat 2,5 ton, anaknya 2. Nah kalau 2,5 ton berarti kan 25 kuintal kali 700 berarti hanya berapa? Nah kalau seperti ini belum zakat, belum nisab.
hanya disunatkan sedekah atau infak. Itu hadirinnya. Nah sekarang di mana? Di Bandung nih. Di Bandung kan kita jarang yang tanya. Di Bandung tinggal berapa hektar, kota Bandung punya sawah, sudah habis dengan perumahan. Bagaimana nih? Nah itulah kemudian kata Imam Abu Hanifah, yang dizakat itu bukan hanya yang mengenyangkan, tapi juga penghasilan. Itulah yang kita kenal dari istilah zakat profesi. Bagaimana cara ngitungnya? Begini, gampang ngitungnya itu. Ngitungnya gampang, tapi mengeluarkannya sulit. Karena memang di situ manusia diuji. Contoh begini, suami istri misalnya, suaminya dosen, istrinya guru misalnya. Per bulan penghasilannya 15 juta, punya anak 3 misalnya. Yang satu kuliah, yang satu SMA, yang satu SMP. Hadirin 15 juta ini ukuran sekarang nih, ukuran normal ya. Saya yakin tidak akan habis hadirin. Kalau ukuran habisnya jangan hingga 15 juta, 15 miliar habis hadirin. Satu kurang suara masa jongklokkan 15 miliar habis. Kalau ukurannya nafsu, ini ukurannya normatif, umum lah gitu. Jadi uang 15 juta punya anak 3, saya yakin tidak habis hadirin. Ya, jadi nggak dibuat-buat. Taruhlah misalnya 15 juta itu per bulan, sisa bisa nabung misalnya 5 juta. Yang 10 juta buat biaya anak, biaya dapur, menggaji pembantu dan seterusnya. Ya, yang 5 juta itu hadirin diambil berapa? 2,5%. Silakan nanti hitung oleh hadirin 2,5% dari 5 juta berapa? Sebetulnya murah itu. Islam itu agama yang mudah. Hadirin, saya kadang-kadang maaf ya. Nanti siang coba lihat saudara kita, banyak yang minta-minta, banyak yang aduh ya Allah kadang-kadang. Kata Allah, agama itu mudah. Asal mau usaha, mau ikhtiar. Coba lihat di Quran ini. Allah tidak pernah mempersulit. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agama itu mudah ya, contoh nih, saya sebut agama mudah. Dalam kondisi normal kita wajib sholat berdiri, kita harus berdiri, tidak boleh ya orang sehat duduk, kecuali kalau sakit. Itu kan berarti mudah ya. Bagi orang yang sakit atau ada masalah dengan kesehatan fisiknya boleh duduk pun tidak bisa, boleh berbaring. Itu Islam pun mudah. Ya Allah ya Rabbi. Contoh lagi misalnya, hadirin setiap hari sedekahnya itu adalah baca Quran berjamaah ya di masjid ini misalnya atau di masjid manapun. Yang penting hadirin sudah punya komitmen, ya Allah saya ingin sisa hidup saya ini setelah berapa usia saya ingin selalu berjamaah di masjid, dengerin ceramah, menyimak ilmu dari para ustaz, dari para kiai, dari para ajengan. Saya ingin hadir. Satu hari sakit misalnya nih, contoh ini hadis sahih, saya punya kitabnya. Satu hari seorang yang rajin berjamaah itu, rajin ke masjid, rajin menyimak pengajian dari para ulama itu, misalnya sakit. Nah, sakitnya itu hadirin tidak dikurangi nilai berjamaahnya. Tetap dia mendapatkan nilai berjamaah, tetap dia mendapatkan nilai tarawih, tetap dia mendapatkan nilai tadarus, tetap dia mendapatkan nilai apapun yang biasa memang sudah biasa dia kerjakan. Asal syaratnya mudawamah atau mulazamah. Apa itu mudawamah? Continue, rajin terus itu. Tapi kalau misalnya kamu masih seminggu sekali, oh enggak. Apalagi sebulan sekali, enggak. Yang Allah jamin orang yang sakit tadi yang sudah ahli berjamaah, dia akan mendapatkan tetap pahala dari Allah SWT. Kan logikanya begini hadirin. Andaikan dia tidak sakit, pasti kan ke masjid kan gitu kan. Karena dia sudah punya komitmen ingin ke masjid. Ngerti nggak? Karena itu, kalau dia sehat, pasti ke masjid. Karena sakit, tetap oleh Allah dijamin pahalanya tidak keluar sedikit. Itu satu ya. Yang kedua, musafir. Misalnya hadirin hari ini mau mudik ke Jawa Tengah misalnya, contoh saja, atau ke Jawa Timur, atau ke Sumatera misalnya. Nah itu kan musafir kan, yang tadinya bisa berjamaah ke Pusdai, berjamaah di masjid di mana hadirin tinggal, tidak bisa berjamaah kan karena musafir. Safar yusafir, musafar bahwa musafirun, artinya orang di perjalanan. Nah meskipun hadirin ada di musafir lagi di perjalanan, tetap hadirin mendapatkan pahala berjamaah, pahala tadarus, pahala tarawih. Itulah mudah hadirin Islam itu ya Allah. Kalau kita tahu ilmunya, Islam itu mudah. Allah tidak pernah mempersulit hadirin. Nih, saya ingat dengan sebuah hadis hadirin.
Kata Nabi, ada dua nikmat yang dilupakan oleh umat aku, kata Nabi. Terutama kita di zaman akhir. Ada Allah memberikan dua nikmat yang sangat mahal. Nikmat itu yang kita rata-rata melupakan nikmat itu. Pertama apa? Nikmat sehat. 2 tahun yang lalu hadirin, istri saya sakit. Saya bawa ke pengobatan Al-Masum di Bundaran Cibiru. Saya yakin orang Bandung Timur tahu lah. Di situ ada tempat praktek dokter Al-Masum. Saya bawa istri saya berobat. Pasiennya ada 35, istri saya nomor 22. Baru nomor 17 keluar itunya, susternya. Pak, Ibu mohon maaf, pengobatan tidak dilanjutkan. Saya tanya, kenapa? Kok tiba-tiba ini? Mohon maaf sekali lagi. Dokternya serangan jantung, sekarang mau dibawa ke Al-Islam. Bayangkan aja. Tadi kan kita berharap istri kita, keluarga kita pengen sembuh ke dokter ini. Ternyata dokternya juga sakit. Kalau begitu berarti yang punya sehat itu bukan dokter, Allah yang punya sehat. Nah ini yang selama ini dilupakan oleh manusia. Coba hadirin, sekurang sudah curahkan kesehatan. Kita lagi sehat makan dengan gembuk enak hadirin. Lagi sehat makan dengan gembuk enak, dengan apa namanya itu sayur asli enak, dengan sambal terasi enak, dengan petai apa lagi. Tapi lama bergering hadirin. Kalau kita lagi sakit makan dengan paria pahit luar biasa hadirin. Silahkan nggak percaya aja nanti besok masih kesempatan nanti bukan nih ya nanti bukan ya kalau lagi sehat si orang sudah mah gembira buka jeng gepuk jeng renang darah awas nah digergeri hadirin jeng paria luar biasa baiknya. Nah jadi yang punya sehat itu Allah hadirin ya. Terakhir nih hadirin, karena itu kan ceramah umum ya. Kalau saya sih sampai 5 jam juga ya, karena memang profesi saya bukan ceramah ya. Saya punya pesantren dan saya sehari-hari nggak pesantren. Rumah saya di Cirebon. Kalau hadirin mau apa yang bertanya masalah agama boleh. I waiting for you of my house. Rumah saya di Cirebon. Nah begini hadirin tentang apa namanya itu yang sehat ya hadirin. Saya punya guru di Cileunyi yang di pesantren Al-Jawahir. Sekarang udah almarhum. Nah guru saya itu punya anak seumur dengan saya. Cuma saya kuliah di UIN S1, S2, S3. Kemudian putranya guru saya, beliau di Trisakti kedokteran. Waktu kemarin waktu COVID itu, ibu saya, ibu mertua sakit. Saya bawa ke dokter itu, ke dokternya teman saya itu, putra guru saya. Pak Jena katanya, ini ibu harus dikasih istirahat, jangan banyak keluar, apalagi dari COVID. Kalau belum papatan biasa dokter, di obatnya dimakan. Ya Allah ya Rabbi, maaf diminum. Seminggu hadirin setelah dokter ngasih nasihat ke saya, ke ibu saya, beliau kena COVID hadirin dan warahmatullahi wabarakatuh. Coba bisa dibayangkan ini dokter ya, dokter mau mematahkan kauran ulah dia harus begini-begini. Beliau kena COVID meninggal. Kita yang bukan dokter, orang biasa gak paham tentang medis, dengan izin Allah alhamdulillah masih hidup. Itulah hadirin sehat milik Allah bukan milik dokter hadirin. Oleh karena itu hadirin, satu mata saja tidak akan terbayar oleh sholat kita hadirin. Yuk kita kasih tahu nih, kalau hadirin masih belum yakin. Saya punya adik hadirin, cewek ya, perempuan. Waktu saya di pesantren dulu tahun 87, 88 saya dipanggil oleh bapak saya, Jen, wihela, adik anjing gering sakit. Saya pulang. Saya tanya, Pak, sakit apa? Punten, maaf, nggak bisa kentut, nggak bisa keluar angin. Udah berapa hari? Udah 2 hari. Kalau orang sekampung saya panggil ke kota lah istilahnya, ke Pemanukan ya. Saya bawa waktu itu saya pakai beca kan, punya mobil punya motor. Tahun 87, 88 kan masih bawalah dokter, namanya dokter Ade. Setelah diperiksa, waktu itu dia tahun 87, 88 berapa? Alhamdulillah bisa keluar angin waktu itu 35.000. Hadirin bisa dibayangkan sekali kentut 35.000 kali 1 hari 1 malam bapak ibu berapa kali kentut? Kali umur kita sekarang. Maaf, saya bukan mengerti. Kentut saja bisa tetap bayar. Belum nikmat jantung, belum nikmat apa namanya itu ginjal, belum nikmat ya Allah. Makanya hadirin kalau mau diukur sholat saja hadirin enggak kebayar. Makanya betul kata Nabi, yang membuat kalian jadi ahli surga bukan
semata-mata adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Bapak, ini bulan Ramadan hadirin, bulan barokah, bulan kasih sayang Allah. Kalau saja misalnya saya baca dalam kitab Bahsatul Mustafa yang kita kecil, kata Nabi, ada yang meninggal di bulan Ramadan, itu tidak langsung ditanya oleh malaikat munkar nakir, dibebaskan. Kenapa? Karena Allah saja menghargai betapa bulan Ramadan adalah bulan yang menjamin kemuliaan, kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa hadirin, itu saja bisa saya sampaikan. Bukan ceramah sekali lagi, sudah cukup 20 sampai 30 menit. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua yang hadir di sini oleh Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, diberkati rezeki, dan mudah-mudahan kita nyampe ke Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat, dalam keadaan